Perkenalkan, nama saya Bakhtiar Adiguna. Nama saya Eri. Nama saya Alam. Oke, kita bertiga dari Universitas Gunadarma, jurusan Sistem Komputer tingkat 1, kelas 1 KB01. Di video kita kali ini, kita bertiga bakal buat suatu sistem jaringan, yaitu kita akan buat satu konsep peer-to-peer, bertukar data, serta kita juga membuat FTP server dan juga kita juga buat mail server. Nah, untuk ini kita menggunakan suatu jaringan lokal, tidak menggunakan internet sama sekali. Ini benar-benar real, pure. Ya, langsung aja kita bahas satu persatu. Saya akan membuat sebuah kabel jaringan peer-to-peer. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan alat-alat yang dibutuhkan. Pertama, alat yang dibutuhkan adalah kabel UTP. UTP yaitu Unshield Twisted Pair. Terus yang kedua adalah ini konektor RJ45. Ini konektor RJ45. Dan yang terakhir adalah tang khusus atau tang breaking tool lah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita peer-to-peer antar satu laptop dengan laptop yang lain, di mana satu laptop sebagai server dan satu laptop lagi sebagai klien. Ayo kita lakukan. Bound only by frozen memories. It's fine. Racing on these broken dreams. Oke, setelah tadi kita udah ke proses yang setting, kita udah bikin kabel, udah setting IP address di masing-masing device, di device server maupun device client. Sekarang saya akan ngejelasin gimana caranya buat cara kerja FTP server dan mail server yang akan kita lakukan. Cara terhubungnya suatu jaringan atau suatu jaringan lokal adalah dengan menggunakan network yang sama. Network yang sama itu adalah 0. Dan juga syaratnya harus menggunakan gateway yang sama. Karena gateway adalah sebagai penghubung pintu gerbang antara klien dan server agar bisa saling bertukar data. Untuk hostnya itu bebas. Host itu bisa 101 maupun berapa. Dan host klien juga bebas, bisa 105 maupun 106 dan seterusnya. Yang perlu diingat, dibatasi kelas netmax-nya agar semua host bisa tercover. Kemudian di dalam device server sudah terinstall yang namanya FTP server serta mail server. Yang nantinya klien dan server akan bisa saling bertukar data melalui FTP server dan bisa saling mengirim email melalui mail server tanpa menggunakan jaringan internet. Langsung saja kita ke prakteknya, kita lihat cara kerjanya. Oke, sekarang kita sudah ada di device server. Sekarang kita akan melakukan instalasi aplikasi yang kita gunakan untuk FTP server. FTP server pada kali Linux, aplikasi yang kita gunakan adalah PSF-PPD. Bagaimana cara installnya? Cara installnya adalah apt min get install PSF-PPD. PSF-PPD merupakan aplikasi open source yang disediakan untuk membangun FTP pada Linux. Jadi kita klik install. Karena di sini sudah terinstall, maka akan ada bacaan PSF-PPD is already the newest version. Berarti di sini udah terinstall yang versi terbarunya.
sekarang langsung saja kita cara konfigurasi VSF PPD adalah kita masuk ke file, etc, ke direktori etc, kemudian file vsfppd.com dengan cara nano/etc/vsfppd.com. Kemudian kita enter. Di sini ada beberapa yang harus kita konfigurasi. Yang pertama kita konfigurasi adalah local enable yes. Local enable yes dimaksudkan artinya jaringan lokal dapat mengakses FTP server yang kita buat. Dan di sini ada anonymous enable no. Anonymous enable no artinya di sini bahwa FTP server hanya diperuntukkan oleh user yang sudah terdaftar pada server, tidak bisa diakses oleh siapapun. Kemudian apabila kita sudah melakukan konfigurasi, kita klik Ctrl X, maka akan tersimpan. Kemudian kita panggil servernya, kita coba aktifkan service. VSF PPD start. Oke. Berarti FTP servernya sudah start. Caranya adalah pertama kita pindah ke direktori mahasiswa, kemudian kita di direktori home mahasiswa 1 kita buat direktori baru dengan komen mkdir data mahasiswa. Take me away from home. Enter. Kemudian kita ls, Show me kita all lihat the places sudah ada maildir dan data mahasiswa. Sekarang kita cek lagi di mail servernya, di FTP server, apakah sudah ada? Oke, seperti yang udah kita tambahin tadi direktorinya. Sekarang udah ada direktori data mahasiswa dan isi dari direktori mahasiswa itu masih kosong. Sekarang kita mau nambahin file buat di dalam direktori mahasiswa. Sekarang kita buka FTP servernya lagi. Kita coba ke halaman sebelumnya. Sekarang kita buka data mahasiswa dan ada data.txt. Dan di sini kita bisa lihat di data.txt sudah ada apa yang kita inputkan. Kemudian kita akan mengaksesnya melalui klien. Saya akan memastikan dulu kalau ini benar-benar nggak terhubung sama internet. Ini sama sekali nggak terhubung sama internet. Sekarang kita pergi ke komputer klien buat akses FTP server atau data-data yang sudah kita buat. Data.txt berisi nama kelompok kita. Tandanya FTP server yang sudah kita buat sudah berhasil melalui jaringan kabel peer to peer. Kita sebagai admin server harus mengupload atau menginput file agar bisa diakses oleh klien-klien yang lainnya. Kemudian kita lanjut
Dan sekarang kita lanjut untuk mail server. Oke. Sekarang kita coba akses. Karena aplikasinya sudah terinstall, langsung saja kita buka /squirrelmail. Kemudian kita tap enter. Sekarang kita buka dan sekarang Squirrel Mail-nya sudah berhasil diakses, sudah bisa dibuka. Kemudian kita login kemudian kita akan membuat user baru. Tadi kita sudah membuat user mahasiswa 1 dan sekarang kita akan membuat user mahasiswa 2 agar mahasiswa 1 bisa saling mengirim email dengan mahasiswa 2. Oke. Sekarang kita login di sini sebagai mahasiswa 2. Hubungi emailnya masih baru, ini kosong. Kemudian kita coba untuk nge-compose. Kita membuat email baru ke mahasiswa 1 dengan subjek percobaan. Oke, untuk isi emailnya ini kita isi bebas. Untuk email percobaan kita lihat. Kemudian sekarang kita akses mail servernya di komputer klien. Kita sudah ada di komputer klien. Oke, di sini ada Squirrel Mail-nya, udah bisa diakses. Kita login sebagai mahasiswa 1. Oke, kita lihat di sini ada email dari mahasiswa2@1kb01mail.com. Kita lihat dengan subjek percobaan. Kita lihat email yang masuk dan isinya seperti yang sudah dibuat pada server tadi yang sebelum dikirim. Isinya adalah percobaan mail server pada Linux dan Windows menggunakan metode peer-to-peer tadi. Berarti mail server yang sudah kita buat sudah berhasil dan sudah bisa saling bertukar email. Kemudian kita lihat di sini. Kemudian email ini juga bisa kita replay. Kita replay balik ke mahasiswa 2. Kemudian kita kirim. Setelah itu kita cek email yang ada di komputer server. Ada replay percobaan dari mahasiswa 1@1kb01mail.com. Kita coba, kita buka emailnya dan balasannya adalah percobaan berhasil. Oke, masih di konsep peer-to-peer. Konsep peer-to-peer pada umumnya hanya digunakan untuk sebagai saling sharing file. Nah, kali ini saya akan mencoba sharing beberapa foto kita klik copy yang nantinya akan ditransfer melalui kabel peer-to-peer ke laptop klien dengan cara mengatur IP sedemikian rupa seperti yang di awal. Kemudian caranya adalah browse network. Kita masuk ke Windows Network. Kita tunggu di sini masih loading. Oke, di sini user online of PC. Ini adalah user client. Kita bisa mengakses file publiknya. Kemudian kita pastekan foto yang sudah kita copy di sini. Oke, kita replace. Ya, sekarang apabila filenya sudah di copy, kemudian kita cek ke komputer klien, kita masuk ke network, line of PC, user,
Dan kita lihat di public, sudah ada beberapa foto yang dikopikan. Dan semua foto ini bisa dibuka. Kita bisa lihat hasilnya. Itu merupakan saling bertukar data melalui kabel peer-to-peer. Dengan metode peer-to-peer, tidak menggunakan jaringan internet, melainkan menggunakan jaringan lokal melalui transmisi IP address. Sekian, terima kasih. Baik, sekian video dari kami. Kesimpulannya dari konsep yang kita buat adalah kita menggunakan dua device, satu laptop sebagai server dan satu laptop sebagai klien. Kemudian untuk metode transfer datanya kita menggunakan kabel UTP, kemudian kita susun menjadi kabel straight kabel. Kemudian dengan terhubungnya dua laptop tersebut, kita bisa melakukan pengaksesan FTP, bertukar data FTP, serta saling mengirim surat antara klien dan server tanpa menggunakan jaringan internet. Sekian dari saya Baktiara Diguna. Saya Faresta. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.